Nah, berita ini pun jadi viral nih, karena katanya si Dea ini udah sempat melaporkan kepada pihak yang berwajib, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Halo guys, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video aku. Hari ini kita akan membahas tentang berita dan kasus-kasus yang lagi viral lagi. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama adalah kasus tentang seorang wanita yang mendapatkan ancaman berkali-kali dan sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, menurut berita yang lagi viral, laporan tersebut gak pernah digubris sama polisi. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Agustus dia ditemukan meninggal dunia di rumahnya karena beberapa tusukan. Lalu seperti apa kronologinya dan apakah benar nih polisi memang gak pernah menanggapi hal tersebut? Jadi seperti ini ceritanya. Korbannya adalah seorang wanita cantik yang bernama Dea Permata Karisma berusia 27 tahun. Dia tinggal di perumahan PJT 2, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta. Nah, kejadian itu terjadi pada tanggal 12 Agustus 2025, di mana pada saat itu, pagi-pagi, Dea masih ketemu nih sama tetangganya yang bernama Bu Salbia. Katanya, Dea ini masih sempat berbelanja, terus buru-buru pulang karena cuaca mendung saat itu. Sampai situ sebenarnya nggak ada apa-apa dan nggak ada hal yang terjadi. Semuanya masih aman dan nggak ada hal yang mencurigakan. Beberapa jam kemudian, loh kok rumah si Dea ini mendadak rame? Ada apa? Pembantunya itu teriak-teriak minta tolong, dan waktu si Bu Salbiah ini datang, ternyata si Dea itu sudah tergeletak bersimbah darah di rumahnya sendiri. Mereka pun langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti. Dan kalian tahu, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang ternyata adalah, kalian bisa tebak, pelakunya itu adalah pembantunya sendiri. Kebayang nggak sih, orang yang di rumah kita, yang kerja sama kita, ternyata adalah pelaku pembunuhan yang menghabisi nyawa kita loh. Padahal ya, dia itu adalah orang yang dipercaya suaminya untuk menjaga istrinya saat suaminya itu lagi nggak di rumah. Nah, berita ini pun jadi viral nih, karena katanya si Dea ini udah sempat melaporkan kepada pihak yang berwajib, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Ibunya juga sambil menangis mengatakan kalau anaknya ini sudah melaporkan ke Babinsa sampai ke Polsek Jatiluhur, tapi nggak ada yang datang. Tapi guys, yang sebenarnya terjadi nggak seperti itu. Jadi kalian jangan termakan emosi dulu sama berita yang udah viral. Terus apa nih yang sebenarnya terjadi? Nah, dari info yang udah aku dapat, katanya ibunya yang bernama Bu Yuli mengatakan kalau si Dea ini sudah sempat cerita kepada suaminya yang bernama Ferry. Nah, Pak Ferry inilah yang sudah sempat berkonsultasi ke Babin Kamtipnas, bukan ke polisi langsung ya. Dan waktu itu mereka sudah menyarankan untuk dibuat screenshotan ancamannya dan buat laporan secara resmi kepada pihak polisi. Tapi sayangnya laporan resmi itu nggak pernah dibuat. Sampai akhirnya kejadian tragis ini pun jadi terjadi. Polisi pun juga sudah mengklarifikasi, mereka sama sekali nggak pernah menerima laporan resmi dari Dea ataupun suaminya. Jadi makanya ancaman itu nggak pernah diproses. Gitu ceritanya guys. Terus seperti apa sih ancamannya? Jadi katanya selama 3 bulan sebelum kejadian, Dea menerima beberapa teror dan ancaman melalui pesan WhatsApp. Pesan-pesan itu pun datang dari nomor yang nggak dikenal. Dan intinya mengarah kepada Dea dengan seorang teman yang pernah dia bantu masuk kerja di PJT 2 itu. Isinya itu menyuruh si Dea untuk menjauhi si temannya itu dan menuduh si temannya ini sebagai selingkuhan. Dan katanya kalau si Dea ini nggak nurut, si yang memberi ancaman itu akan melakukan hal buruk kepada dia. Tapi sebenarnya itu cuma alasan si pembantunya itu aja, bukan yang sebenarnya. Jadi biar si Dea ini merasa terancam dan ancamannya itu dari luar, bukan dari sekitar dia, gitu katanya. Nah, selain pesan WhatsApp, ancamannya itu juga udah sampai ke rumah. Rumahnya dilemparin cat, sampai ada orang asing masuk ke rumahnya. Apa sebenarnya motif si ART ini? Dan gimana detail kejadiannya sampai si Dea itu jadi kehilangan nyawa? Setelah diselidiki, ternyata motifnya itu karena masalah uang. Jadi si Ade ini geram karena saat dia menagih uang jasa kerjanya sebanyak 500.000, itu nggak ditanggepin sama si Dea. Akhirnya karena udah sakit hati, dia langsung mengambil palu dan memukul kepala korban di bagian belakang. Tapi karena pukulan pertama nggak membuat korban pingsan, pelaku terus menghantam kepala korban hingga korban nggak berdaya. Setelah memastikan korban sudah nggak bergerak, dia langsung membuang semua
semua barang bukti seperti ponsel dan barang-barang lainnya. Nah, dari kasus ini guys, jadi pengingat nih buat kita. Kalau misalnya ada ancaman atau hal yang membuat kita nggak nyaman, jangan menunda lagi untuk melaporkan kepada pihak polisi. Karena kita nggak tahu ancaman itu adalah cuman omongan aja atau bisa benar-benar terjadi. Oke, kita lanjut lagi ke berita viral selanjutnya. Kalian tahu gak sih cerita ini tentang janji surga yang bayar 1 juta di Bekasi? Aku ceritain ya. Jadi, di sebuah perumahan yang bernama Duku Jamrut, Cimuning, Mustika Jaya, Bekasi, ada pengajian yang dipimpin oleh seorang wanita yang berinisial TY. Warga di sana biasa menyebut dia Umi Cinta. Pengajian ini pun sudah berjalan lama loh. Udah sekitar 7-8 tahun. Dan tiap akhir pekan, pengajian itu bisa mengumpulkan 70 orang. Nah, yang bikin heboh, si Umi Cinta ini katanya janji siapa aja yang ikut pengajiannya dan bayar infak sebanyak 1 juta akan dijamin masuk surga. Bisa loh orang-orang itu percaya. Gak cuma itu, katanya setiap pertemuan ada lagi nih iuran sebanyak 100.000 per orang. Dengarannya aja udah aneh loh. Bisa-bisanya orang-orang itu percaya ya. Terus ternyata efeknya itu lumayan cukup parah loh ke masyarakat. Ada yang melaporkan beberapa ibu-ibu yang ikut pengajian itu jadi berani nih melawan suaminya. Bahkan ada yang mengancam cerai. Anak-anak juga banyak yang jadi nggak nurut nih sama orang tuanya. Masalah lainnya juga acara itu nggak mempunyai izin resmi dari lingkungan. Warga sekitar juga banyak yang merasa resah karena jamaah dari luar membuat jalanan jadi macet dan suasana jadi nggak nyaman. RW, LPM, tokoh agama, bahkan polisi dan camat pun udah mencoba mediasi nih sama Umi Cinta. Tapi si Umi Cinta ini tetap nggak mau mendaftarkan dan mengurus perizinan. Akhirnya kasus ini pun terdengar nih ke telinga MUI Bekasi. Mereka langsung memanggil Umi Cinta buat klarifikasi, tapi panggilan itu nggak direspon nih sama Umi Cinta. Sementara itu PBNU langsung tegas mengatakan kalau si Umi Cinta itu sudah menjual surga, padahal itu adalah sesat. Nah, dari sisi hukum juga mengatakan ini bisa masuk pidana penipuan kalau terbukti membohongi demi keuntungan. Kalau terbukti menyimpang dari ajaran resmi juga bisa kena pasal ajaran sesat. Nah, sekarang pemerintah daerah, MUI, dan aparat keamanan lagi kerja bareng nih untuk menyelidiki kasus ini. Jadi guys, janganlah kalian gampang percaya sama hal-hal yang kayak gini. Apalagi dapat janji yang gak masuk akal. Masa kalian bisa percaya gitu loh sama orang yang meminta uang dengan iming-iming bisa masuk surga? Surga itu kan gak bisa dibeli. Kalian kalau mau masuk surga ya kalian sholat lah, beribadah sama Allah. Bukan kalian bayar 1 juta. Ya kali gitu loh, 1 juta untuk bayar bisa masuk surga. Emangnya dia siapa? Jadi janganlah kalian suka hal yang instan gitu loh. Karena kalau kalian seperti itu akan menjadi target buat orang-orang yang licik, yang suka melakukan penipuan di luar sana. Iya enggak? Oke guys, itu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tahu setiap aku upload video baru. Oke, see you next video. Bye-bye.